Selamat malam Bapak Ibu semua peserta webinar pembelajaran abad 21 bersama portal Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Rani. Mohon maaf kameranya masih mati. Sudah saya nyalakan Bu. Iya, atau sudah nyala? Sudah nyala. Jaringan saya mungkin. Saya lanjut ya Bu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Ibu Supriyatni DRB 2020 telah berkenan hadir dalam webinar pembelajaran abad 21 bersama portal Rumah Belajar. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup? Berikut akan saya bacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga adalah sambutan dari Duta Rumah Belajar tahun 2020, yang ketiga pemaparan materi dari Ibu Ria tentang pembelajaran abad 21, yang selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Susilawati tentang portal Rumah Belajar, dan yang selanjutnya akan diadakan kuis, di mana nanti akan ada door prize untuk beberapa peserta ya Bapak dan Ibu, termasuk untuk peserta yang terbaik nanti, yang terakhir simpulan, dan sebelum diakhiri akan diadakan penutup. Begitu susunan acara webinar pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, sebagai sambutan, kami silakan kepada Ibu Supriyatni, Duta Rumah Belajar tahun 2020. Monggo Bu Upi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Rani Pramawanti selaku sahabat Rumah Belajar dan moderator pada malam hari ini. Yang saya hormati teman-teman SRB, sahabat Rumah Belajar 30 besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya untuk wilayah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Yang saya hormati pula para peserta kegiatan sosialisasi Rumah Belajar pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu kalau malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Di kesempatan yang baik ini, mohon izin Bapak Ibu perkenankan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pembukaan kegiatan sosialisasi Rumah Belajar pada malam hari ini yang diadakan oleh para sahabat Rumah Belajar Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya mau memastikan Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali. Oke. Terima kasih, Bapak Ibu. Malam hari ini saya pengen tahu ya tangan-tangan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendengar suara saya
kalau saya bilang halo, Bapak Ibu lambaikan tangan dan katakan hai gitu ya. Halo Bapak Ibu. Hai. Hai. Oke, Hai. semuanya boleh nyalakan kameranya ya. Hai. Hai. Nah, kalau saya bilang hai, Bapak Ibu menyautnya dengan kata halo, atau saya bilang halo, Bapak Ibu menyautnya dengan kata hai. Halo Bapak Ibu. Hai. Hai Bapak Ibu. Halo. Oke Bapak Ibu, saat ini pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Supriyatni. Saya adalah Duta Rumah Belajar tahun 2020, Duta Rumah Belajar Nasional berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di Pangkal Pinang dan sekitarnya pada kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini Bapak Ibu bisa bermanfaat, memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, sehingga sosialisasi rumah belajar pada malam hari ini bisa Bapak Ibu terima dengan baik, dan ilmunya bisa Bapak Ibu manfaatkan di dalam kelas pembelajaran kelas masing-masing Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya saya akan sedikit membagikan share screen. Sudah terlihat belum Ibu Rani? Belum, Sudah terlihat. Belum, Bu. Oke, terima kasih. belum terlihat. Sudah terlihat? Belum nih saya. Lihat. Oke. Sudah. Sudah? Saya sudah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sedikit paparan tentang optimalisasi peran Duta Rumah Belajar. Priyatni SPDSD, Duta Rumah Belajar tahun 2020, berasal dari SD Negeri 6 Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada beberapa Bapak Ibu guru hebat yang sudah kenal saya. Kalau para sahabat rumah belajar ini, saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu Rani, ternyata beliau adalah kawan kami satu angkatan di tahun 2014. Kemudian beliau juga sahabat rumah belajar mengikuti kegiatan tahun 2020. Demikian juga dengan Ibu Ria Anggraini, beliau juga sering mengikuti kegiatan bersama, termasuk di dalamnya adalah pembatik ini. Demikian juga Ibu Susilawati ya. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah produk dari Pusdatin Kemdikbudristek, yang mana ada beberapa portal produk-produk yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah Rumah Belajar, kemudian TV Edukasi, Suara Edukasi, Radio Edukasi, dan M-Edukasi. Dan saat ini nanti beliau-beliau ini akan memaparkan tentang rumah belajar dan pemanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini rumah belajar. Rumah belajar itu menyediakan sumber pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sejak tahun 2011 Bapak Ibu. Nah, fitur dan kontennya itu berupa konten pembelajaran ya yang bisa dimanfaatkan oleh guru, siswa maupun masyarakat.
dan itu bisa dimanfaatkan secara gratis. Dan juga rumah belajar itu konten-kontennya juga isinya adalah dari guru dan untuk guru ya, seperti itu. Jadi di dalamnya termasuk video pembelajaran. Kemarin juga para sahabat rumah belajar ini membuat multimedia interaktif juga yang dibuat oleh para guru, diunggah ke portal rumah belajar, seperti itu. Jadi ini rumah belajar itu terbuka bagi komunitas pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan untuk bisa memanfaatkan dan bekerja sama. Kemudian portal rumah belajar juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar digital. Ya, peningkatan kompetensi pembelajaran digital untuk guru. Antara lain kegiatan pembatik dan banyak juga kegiatan pelatihan-pelatihan daring lainnya yang bisa Bapak Ibu akses melalui laman Simpatik ya. Nah, evaluasi pembelajaran digital juga serta ada kelas digital atau kelas maya yang terbuka dan jarak jauh. Nah, ini adalah fitur-fitur utama dari rumah belajar, ada bank soal, kelas maya, sumber belajar, dan laboratorium maya. Dan ini tidak saya jelaskan, hanya sekilas saja yang nanti akan dijelaskan oleh lebih rinci oleh para sahabat rumah belajar ya. Kemudian ada di dalamnya juga ada sumber belajar, ada bank soal, ada juga laboratorium maya, kemudian kelas maya. Kemudian kelas maya ini seperti yang kita pakai sehari-hari itu seperti Google Classroom seperti itu ya. Kemudian ada fitur pendukung. Selain fitur utama di dalam rumah belajar juga ada fitur pendukung seperti peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, kemudian wahana jelajah angkasa, PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang terbaru ada Educam dan Augmented Reality. Dan ini yang kemarin dilombakan dalam kegiatan membatik atau membuat bahan ajar berbasis TIK. Ya. Nah, jika Bapak Ibu kalau tahun ini ya sudah di tingkat nasional ya Bapak Ibu sudah pengumuman untuk kegiatan membatik atau membuat bahan ajar berbasis TIK. Nah, tahun depan Bapak Ibu bisa mengikutinya dan itu sangat seru dan juga berhadiah ya Bapak Ibu tentunya. Buku sekolah elektronik, kemudian ada wahana jelajah angkasa. Nah, ini PKB yang bisa Bapak Ibu akses ya melalui laman Simpatik ya. Namanya ketik aja Simpatik, di dalamnya nanti ada berbagai pelatihan secara daring yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang tentunya ini sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensi diri dan profesionalismenya. Nah, biasanya kegiatannya itu pelatihan berjenjang secara online atau daring yang diharapkan bisa memperbaharui pengetahuan dan kompetensi Bapak Ibu guru semua. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan, ada Educam dan yang terbaru ini Augmented Reality ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan, bisa Bapak Ibu akses rumah belajar, bisa Bapak Ibu download melalui Play Store ya, jika menggunakan HP, Android. Dan ini adalah statistik pengunjung rumah belajar Bapak Ibu. Ya, PKB itu sudah diakses 30.000 lebih, ada sumber belajar juga 24.000 lebih, kemudian ada bank soal, kelas maya, ada lab maya juga. Kalau lab maya memang kebanyakan masih yang SMP, SMA seperti itu ya. Kalau yang SD saya lihat kalau laboratorium maya itu masih jarang kontennya. Dan kemarin di kegiatan membatik memang dilombakan untuk membuat laboratorium maya dan Educam serta Augmented Reality. Nah, kemudian untuk peta budaya ada 1.000 lebih, 1.600 lebih, karya bahasa dan sastra ada 600 lebih, kemudian pena.
Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya kompetensi menulis atau punya bakat dan minat dalam menulis, bisa Bapak Ibu kirimkan melalui pena rumah belajar ya. Kemudian ada BSE, buku sekolah elektronik, EduGame, dan wahana jelajah angkasa juga. Oh, EduGame ini walaupun baru juga sudah banyak yang mengaksesnya ya. Nah, total penggunanya ada 20 juta ya. Kemudian itu adalah Bapak Ibu guru yang menggunakan serta siswa-siswa di seluruh Indonesia, dan total kunjungannya ada 217 juta. Ini data diambil dari Google Analytics pada bulan Januari 2014 sampai Juni 2021, Bapak Ibu. Oke. Saya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rincian dari kontennya rumah belajar, khususnya untuk sumber belajar Bapak Ibu. Jadi sumber belajar seperti saya jelaskan tadi, itu dibuat oleh guru dan untuk guru yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bagi guru dan siswa ya di kelas Bapak Ibu. Di situ ada yang sudah terpublis, itu ada video, kemudian audio, PDF, dan web. Ini adalah jumlahnya. Videonya itu ada 1.500 lebih, audionya 600 lebih. Nanti Bapak Ibu bisa cek-cek mana yang pas untuk pembelajaran, bisa tanpa kita membuat ya Bapak Ibu, apalagi pandemi ya, pandemi bahkan seperti saya kadang-kadang nggak sempat membuat konten-konten pembelajaran atau media pembelajaran. Bapak Ibu, khususnya media pembelajaran digital, Bapak Ibu bisa mengakses rumah belajar. Di dalamnya ada video, ada audio, ada web. Web ini multimedia interaktif ya Bapak Ibu, seperti yang para sahabat rumah belajar di level 4 ini membuat multimedia interaktif atau MPI ya pada tahun ini. Kemudian yang masih menunggu belum terpublis itu 2.300 lebih. Kemudian ada ini terdiri dari video, audio, PDF, dan web juga Bapak Ibu. Yang masih tahap verifikasi, seleksi, dan sebagainya. Jika itu layak dan berkualitas, maka akan dipublish Bapak Ibu. Kemudian di situ ada EduGame. Nah, EduGame jumlahnya masih terbatas, hanya 41, tapi itu sangat menarik sekali untuk pembelajaran, khususnya untuk siswa-siswa masa kini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada BSE, karya bahasa dan sastra, kemudian laboratorium maya, peta budaya, kelas maya, dan bank soal. Nah, ini ada pengembangan yang beberapa pengembangan yang dikembangkan oleh rumah belajar dan belum publish, yaitu ada motion graphic sejumlah 25 dan augmented reality yang memang ini dibuat oleh para peserta membatik ya, bukan pembatik. Kalau yang Bapak Ibu ikuti, para sahabat rumah belajar saat ini ikuti, itu namanya pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nah, kalau pembatik ini membuat bahan ajar berbasis TIK. Ini yang belum publish, ada motion graphic dan augmented reality. Saya lanjutkan. Nah, apa itu pembatik? Dulu mungkin pada tahun-tahun yang lama ada orang salah persepsi, apa sih itu pembatik? Apakah orang yang suka membatik seperti itu ya? Jadi Bapak Ibu, pembatik itu kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK ya. Itu merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, standar kompetensi TIK ini dibagi dalam 4 level. Mulai dari level 1 itu literasi, dan tahun ini itu sudah berjalan mulai dari April sampai Juni. Pada level literasi ini, Bapak Ibu hanya membaca modul, kemudian tes akhir Bapak Ibu mengerjakan tes. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti pembatik ini, itu sangat mudah sekali karena hanya level literasi ya, level 1. Tentunya Bapak Ibu yang sekarang hadir sudah ada beberapa yang mengikuti ya kegiatan BIMTEK
daring dari level 1 ini. Kemudian ada level 2, yang lulus level 1 akan diikutkan dalam BIMTEK daring level 2 atau level implementasi. Kemudian level 3 yang lulus level 2. Nah, level 2 ini kalau tidak salah membuat video ya. Membuat video ya Bu Rani ya? Kemarin. Ya, betul Bu, buat video. Oh iya. Kemudian yang lulus level 2 masuk ke level 3. Nah, ini level kreasi. Kalau level 3 apa kemarin Bu tugasnya Bu? Kemarin bikin web content dari story dari search aplikasi search. Oh iya betul. Di level 3 Bapak Ibu ini berkreasi ya. Kalau dulu tahun saya masih video pembelajaran dan multimedia interaktif MPI itu masih boleh memilih ya mau membuat video atau multimedia interaktif. Nah, sekarang di level 3 ini diwajibkan membuat MPI atau multimedia interaktif ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang level 3 ini diambillah 30 besar dalam satu provinsi menjadi level 4. Nah, karena pandemi Bapak Ibu, biasanya kalau tahun-tahun yang dulu saya bersama Ibu Ria, Bu Rani, mungkin ada lagi ya Bapak Ibu di sini, ada lagi enggak, Bu? Nah, kalau ada itu ada Bu. Ada Bu Yang... Fitri tadi Bu. Oh, Ibu Fitri ya, pernah mengikuti tatap muka ya Bu ya? Bu Fitri tahun berapa Bu? Saya SRB 2020. Oh, SRB 2020. Oh iya, berarti bareng saya Bu ya? Iya. Oh, iya Bu, salam. Karena daring Bu ya kemarin jadi kurang mengenal. Biasanya di tahun-tahun sebelum pandemi dulu kami tatap muka di Pangkal Pinang, biasanya di hotel apa gitu dulu. Nah, saat ini kami pada kegiatan pembatik ini sudah memasuki level 4. Nah, level 4 ini pesertanya adalah 30 besar dalam satu provinsi. Yang di dalamnya termasuk ada Ibu Ria Anggraini, Ibu siapa? Susilawati ya. Kemudian ada Ibu Rani ya, yang saat ini menjadi penyelenggara kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, nah nanti dari 30 besar ini akan diambil 5 besar. Mudah-mudahan dari ketiga sahabat rumah belajar ini ada yang masuk ya, atau ketiga-tiganya syukur-syukur masuk ke dalam 5 besar nanti. Dan nanti akan setelah 5 besar akan diambil 1 sebagai bonusnya, finish puncaknya itu menjadi duta rumah belajar di bulan November ya. Mudah-mudahan kegiatan berbagi dan berkolaborasinya lancar dan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam level 5 besar ya Ibu-ibu ya. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah statistik jumlah pendaftar pembatik dari tahun ke tahun. Di sini ditampilkan dari tahun 2018 ada 6.800 lebih, 2019 28.000. Ini jauh ya, signifikan sekali. Kemudian 2020 itu ada 70.000 lebih yang mengikuti diklat pembatik ini Bapak Ibu. Dan ini lonjakannya sangat signifikan sekali. Kemudian 2021 ada 80.000 peserta. Ini pun masih banyak yang bertanya, Bu masih dibuka enggak untuk pembatiknya? Ke saya tanya seperti itu, banyak yang bertanya. Saya bilang sudah tutup. Kadang-kadang para sahabat rumah belajar ini lupa pada saat tanggal tes akhirnya seperti itu, sehingga tidak mengikuti tes akhir ya, karena kesibukan dan lain hal. Tapi kadang-kadang juga ada, jangan khawatir, biasanya ada remedial seperti itu ya Bapak Ibu, khususnya di level 1 dan level 2 seperti itu. Oke Bapak Ibu, dan ini dari setiap level Bapak Ibu, ini kan ada 1 tahun ini ada 4 level nih. Jika Bapak Ibu mengikuti keempatnya, 1 level ini senilai dengan 32 JP. Selain Bapak Ibu mendapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk perkembangan TIK yang begitu pesat akhir-akhir ini, dan Bapak Ibu dapat
dapat ilmu, dapat sertifikat juga secara nasional dari Kemdikbud 32 JP, atau bisa untuk kenaikan untuk angka kredit ya Bapak Ibu ya, itu nilainya 1. Jadi Bapak Ibu hanya membaca modul, mengerjakan tes, dapat 32 JP. Lumayan juga ya Bapak Ibu. Saya juga dulu motivasi awalnya seperti itu. Mengikuti kegiatan daring karena kita tidak harus pergi-pergi dan dapat sertifikat. Rupanya keterusan. Jadi dari tahun 2018, 19, 20 saya ikut terus. Jadi kalau levelnya dulu tidak sampai level 4 nih, hanya sampai level 3. Jadi kalau 1 tahun dapat 3 sertifikat. Dan seterusnya tahun berikutnya 3 sertifikat, 2020 dapat 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5 sertifikat 6 ya, sama Duta Rumah Belajar Nasional. Seperti itu. Jadi banyak sekali keuntungannya. Serta ketika menjadi Duta Rumah Belajar juga banyak sekali manfaatnya tentunya Bapak Ibu. Karena kita bisa mengenal teman-teman guru hebat dari seluruh Indonesia yang di mana saling berbagi dan berkolaborasi dalam berbagai hal, dalam banyak hal seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini Duta Rumah Belajar. Apa itu Duta Rumah Belajar? Duta Rumah Belajar itu merupakan guru-guru yang terpilih melalui proses program pembatik ya. Dan Duta Rumah Belajar ini merupakan kepanjangan tangan atau agen dari Pusdatin Kemdikbudristek ya, untuk mensosialisasikan pendayagunaan TIK dalam tentunya dalam pembelajaran. Dan guru-guru ini akan menjadi penggerak dan inspirasi bagi guru-guru komunitas di wilayah tersebut untuk pembelajaran tentunya. Dan sekarang jumlahnya Duta Rumah Belajar itu 142 orang yang tersebar di 34 provinsi. Jadi 1 tahun nanti akan mengambil 1 Duta Rumah Belajar di suatu provinsi. Kalau 34 provinsi, jadi 1 tahun itu bertambah 34 Duta Rumah Belajar seperti itu Bapak Ibu yang ke tingkat nasional. Nah, ini ada fotonya Ibu Yuli dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya. Yang kedua dari Bangka Belitung, ada ini dari Papua ya, kawan saya Ibu Novita Sari. Dan ini adalah apresiasi dari Pak Menteri, Pak Nadiem Anwar Makarim ya, bahwa beliau menyatakan bahwa pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu Guru Duta Rumah Belajar yang tanpa pamrih telah menjadi contoh di daerah masing-masing dalam melakukan inovasi pembelajaran ya. Dan tentunya kegiatan ini sangat didukung oleh Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem Makarim ya Bapak Ibu ya. Dan jadi Bapak Ibu ada yang bertanya nih, berapa sih gaji Duta Rumah Belajar? Kalau gaji, ditanya gaji, memang kami nggak ada gaji bulanan dari Kemdikbud ya Bapak Ibu. Tapi melalui kegiatan-kegiatan ini kami bersyukur ya bisa berbagi banyak hal kepada Bapak Ibu yang khususnya yang ada di kabupaten kami dan provinsi kami Bangka Belitung ini, sehingga TIK ini bisa terus berkembang dan terus digalakan untuk kegiatan pembelajaran di daerah kami masing-masing sebagai Duta Rumah Belajar ya. Oke. Nah, jika Bapak Ibu misalkan nanti memerlukan biasanya kami juga sebagai Duta Rumah Belajar khususnya untuk kegiatan TIK untuk pembelajaran, biasanya ada sekolah-sekolah yang memanggil kami, juga kami siap untuk berbagi TIK di wilayah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini kiprah rumah belajar di daerah. Kemudian ada Kukar Cerdas. Presentasinya kelihatan. Ya? Presentasinya, paparannya.
Masih Tidak kelihatan. iya, nggak bergerak. Oke. Coba saya hentikan dulu. Tadi sampai mana, Bu? Sinyalnya kali ya, Bu ya? Ya, jaringan jelek. Oke, saya ulang. Tadi sampai mana tadi ya, Bu? Yang DR Sampai duta rumah belajar. DRB Oke. perannya DRB. Muncul nggak, Bu, gambarnya? Apakah sudah muncul? Sudah. Muncul. Oke. Baru kelihatan. Baru kelihatan ya? Waduh. Dari tadi saya bingung kenapa nggak jalan-jalan tuh gambarnya. Halo Pak Juliar. Kayak suara Pak Siap. Juliar. Ya, siap. Kalau ini kelihatan ya? Sudah. Kelihatan. Oke, ini adalah kiprah rumah belajar di daerah. Nah, di Provinsi Kalimantan Timur ini ada Keluar Cerdas, kemudian di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu, di sana ada Sanggar Rumah Belajar ya. Jadi di provinsinya itu ada semacam pusat Sanggar Rumah Belajar yang di mana di situ kegiatannya adalah tentang TIK dan rumah belajar ya yang dihimpun di situ ya di Nusa Tenggara Barat. Kemudian di Papua juga ada learning from home ya dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada aktivitas rumah belajar selama pandemi. Ada kegiatan sajian pembelajaran daring dari Duta Rumah Belajar. Kemudian ya ini namanya kegiatannya Sapa DRB ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh para duta rumah belajar yang disiarkan langsung secara live di YouTube dan ini bisa diakses oleh semua siswa dan guru misalkan sesuai jadwal. Kalau misalkan hari ini jadwal kelas misalkan kelas 3, maka seluruh kelas 3 itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini Sapa DRB juga ya. Oke. Dan ini adalah ajakan dari Pak Menteri, Pak Nadiem, bahwa saya mengundang Bapak Ibu guru di seluruh penjuru untuk memanfaatkan layanan portal rumah belajar dan menjadi duta rumah belajar untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Dan selain itu, beliau juga menyatakan bahwa rumah belajar memiliki duta rumah belajar, yaitu guru-guru terbaik yang memanfaatkan beragam produk rumah belajar, ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2017 ada Ibu Ismi Efrianti, kemudian 2018 ada Ibu Ilva, tahun 2019 ada Pak Teddy Hadiana dan tahun 2020 Bapak Ibu ini ada saya. Kemudian Bapak Ibu ini Ibu Ismi adalah guru SMA, Ibu Ilva kalau Ibu Ismi dari Bangka, kemudian Ibu Ilva itu dari Belitung, guru SMA juga, SMK ya, kemudian Pak Teddy juga guru SMK dari Belitung ya, dan saya dari Bangka Tengah, saya sendiri adalah seorang guru SD ya Bapak Ibu. Jadi dulu saya berpikir kenapa kok duta rumah belajar kebanyakan, halo? Halo? Iya, Bu. Ada suaranya, Bu? Ada. Lanjut, Bu. Oke. Dulu saya pikir waktu saya belum menjadi duta, dalam hati saya kenapa ya duta rumah belajar itu kebanyakan guru SMA gitu. Kayaknya apakah tidak ada kesempatan seorang guru SD untuk menjadi duta rumah belajar waktu itu dalam hati saya. Ternyata karena saya sudah berbagi dengan ikhlas waktu itu kan dari tahun ke tahun dan kemungkinan itu juga pas rezekinya saya, maka saya terpilih menjadi duta rumah belajar tahun 2020, walaupun saya seorang guru SD. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan 2021 nanti juga
bisa terpilih ya, dari jenjang manapun. Seperti saya, seorang guru SD juga bisa menjadi duta rumah belajar, seperti itu. Ini siapakah yang akan menjadi duta rumah belajar 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Nah, kemungkinan juga ya ada peluang bagi Bapak Ibu bertiga ini untuk menjadi, mudah-mudahan ada yang menjadi duta rumah belajar tahun 2021, seperti itu ya. Semangat ya Bapak Ibu, mohon maaf Ibu-ibu, Ibu Ria, Ibu Susi, dan Ibu Rani ya, semangat untuk terus berbagi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti masuk ke dalam 5 besar dan lanjut menjadi duta rumah belajar 2021 ya. Oke, Pak Ibu, jangan lupa kunjungi rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu juga bisa menginstal aplikasi rumah belajar di Play Store dan Bapak Ibu bisa login di dalamnya untuk menggunakan rumah belajar sebagai sumber belajar di kelas Bapak Ibu. Itu dari saya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, habis paparan dari saya. Ini adalah foto duta rumah belajar tahun 2017, kemudian 2018, 2019, 2020 ya. Kenapa ini tidak di ruangan 2020? Karena secara daring waktu itu penyematannya ya Bapak Ibu ya. Oke, sukses kegiatannya. Mana? Oke, sudah stop share ya. Oke, sukses kegiatan malam hari ini Ibu Ria, Ibu Susi, dan Ibu Rani. Mudah-mudahan lancar, tetap semangat. Demikian juga Bapak Ibu peserta kegiatan malam hari ini tetap mengikuti ya sampai akhirnya, karena nanti juga ada door prize ya Bu, atau ada kuis ya Bu, kuis berhadiah. Hadiahnya seru kayaknya nih. Hadiahnya apa Bu? Oke, Bapak Ibu semangat, sukses kegiatan malam hari ini, dan mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu Rani. Silakan Ibu Rani. Terima kasih tim jaringan dan paparannya portal rumah belajar. Semoga dapat Suaranya kecil ya Bu Rani ya. inspirasi kami SRB. Oh iya. Semoga dapat menginspirasi kami SRB dan Bapak Ibu yang belum mendaftar di Pembatik. Untuk selanjutnya di sesi berikutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Ria tentang pembelajaran pada abad 21. Untuk Ibu Ria, kami silakan. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Bu Susi ini yang sudah meluangkan waktunya membuka kegiatan webinar pembelajaran abad 21 bernama Rumah Belajar. Terima kasih Bu Upi tak terhingga dari sama-sama. Sama-sama Bu Ria. Bu Ria, ya. Saya mohon izin ya Bu Ria ya. Ada kegiatan lain. Oh, nanti dulu. Mau foto ya? Iya. Bapak Ibu semua mungkin videonya dihapuskan dulu ya, kita foto dengan Duta Rumah Belajar 2020 dari Bangka Belitung yang sangat-sangat hebat ini. Beliau adalah guru sangat menginspirasi sekali. Semoga kita semua menjadi orang yang seperti bermanfaat Bu ini. Tolong mohon ya videonya diaktifkan. Ya.
Nggak tentu, 5 hari sekali Om. Satu, Pak Farhan sudah kayak coba. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Supriyatni. Sukses selalu Bu. Sama-sama Bu Ria. Kawan-kawan mohon izin ya, undur diri ya. Ibu Ria, Ibu Susi, dan Ibu Rani. Salam juga untuk Pak Juliar sama Ibu Siwi. Selamat malam ya, Ya. izin mohon undur diri ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Ya. Ini ada Bu Vivi mengangkat tangan. Ada apa ya Bu Vivi? Bu Vivianti. Silakan Bu Vivi. Bu Erlina Apariani, silakan. Sudah mengangkat tangannya. Silahkan aktifkan mikrofonnya. Mungkin Bu Erlina Apariani tertarik ya Bu dengan program Duta Rumah Belajar ini ya. Kita sepertinya kurang informasi ya terkait kegiatan pembatik, rumah belajar. Nah ini adalah kesempatan kita untuk bergerak menggunakan produk-produk yang ada dari Kemendikbudristek. Mohon izin Bapak Ibu, saya Ria Anggreni mau menampilkan terkait materi pembelajaran abad 21 dalam webinar kita kali ini. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Dengar gitu ya. Halo? Jelas, alhamdulillah. Sangat jelas. Alhamdulillah, saya bersyukur atas nikmat Allah karena diberikan kesempatan pada malam hari ini dapat berbagi kepada Bapak Ibu hebat semua ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar dari kami SRB Babel 2021 yang pertama dari Bu Susilawati SEMM SRB Babel 2021 dari SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Lanjut Bu Rani Pramawanti SPD SRB Babel 2021 dari Bangka Tengah dan saya sendiri Ria Anggreni SPD SD dari Pangkal Pinang. Tema kita malam ini adalah pembelajaran abad 21 dengan rumah belajar. Tadi sudah dibuka oleh Duta Rumah Belajar tahun 2020, Bu Supriyatni yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua bahwa kita memiliki kesempatan itu diambil karena kita sebagai guru kalau tidak bergerak, tidak mengupgrade diri, maka kita akan tertinggal jauh mungkin dengan rekan guru yang lain atau mungkin dengan siswa kita. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Ria Anggreni, bertugas di SD Negeri 39 Pangkal Pinang. Alhamdulillah saya salah satu sahabat rumah belajar dari Bangka Belitung pada tahun 2021. Saya bersama dua rekan saya masuk 30 besar kegiatan pembatik level 2. Mohon doanya Bapak Ibu semoga kegiatan kami ke depannya berjalan lancar. Amin. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar pembelajaran abad 21. Kalau di pikiran kita, pembelajaran abad 21 ini mungkin pembelajaran yang wah, ya seperti itu, pembelajaran yang modern. Boleh Bapak Ibu isi di kolom chat. Pembelajaran abad 21 ini, kalau berbicara tentang abad 21, mulainya itu periodenya dari tahun berapa sampai tahun berapa, boleh Bapak Ibu isi di kolom chat ya. Nah, sambil saya membaca kolom chat atau dibantu dengan dua rekan saya, pada abad
21 teknologi pembelajaran itu sudah lebih maju. Kita tidak sekedar memiliki kemampuan literasi dan penguasaan terhadap konten atau bidang ilmu saja. Kita terus berkompetisi dalam realitas profesi dan kehidupan di era milenial ini. Pembelajaran abad 21. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pasti di pikiran kita pembelajaran abad 21 itu pembelajaran yang modern, menggunakan digital tools. Dan itu sudah kita rasakan sekarang. Anak-anak kita di masa pandemi sudah belajar secara jarak jauh dengan metode daring. Mau tidak mau, keadaan yang memaksa kita untuk menggunakan alat-alat digital dalam pembelajaran. Nah, manakah yang termasuk sebagai pembelajaran modern terkait pembelajaran abad 21? Ada pembelajaran modern dengan teknologi sedia kala, ada pembelajaran kuno dengan teknologi modern, ada pembelajaran modern dengan teknologi modern, dan pembelajaran modern dengan teknologi modern. Sekarang posisi kita di mana? Dalam 4 poin yang saya sebutkan tadi, posisi kita mungkin kita bisa merefleksi di mana kita saat ini berada. Dan untuk poin kedua, mengajar siswa dengan teknologi modern itu sudah tidak relevan lagi Bapak Ibu, karena kita bukan lagi sumber belajar yang utama di era milenial saat ini. Siswa bisa mencari informasi yang seperti kita ketahui, internet sudah mudah diakses oleh kita semua. Informasi yang lengkap itu banyak sekali kita dapatkan dari internet, tidak hanya dari buku atau dari guru itu sendiri. Sejatinya teknologi pembelajaran itu bukan tentang teknologi, tapi bagaimana teknologi tersebut digunakan dengan tepat untuk membuat siswa belajar. Artinya teknologi itu bukan lagi kita gunakan begitu saja tanpa kita gunakan dengan tepat untuk membelajarkan siswa kita. Belajar itu mengalami Bapak Ibu. Artinya dengan pembelajaran siswa mengalami pembelajaran secara langsung. Tidak mendapat informasi satu arah dari guru. Siswa itu mengalami dengan pembelajaran yang bisa didapatkan dari mana saja, bukan hanya dari guru. Ketika kita akan mengajar, yang kita pikirkan tentu saja kalau sebelum kita masuk kelas, materi apa yang kita ajarkan, ya, materi, tema, subtema, pembelajaran itu selalu kita pikirkan saat kita mau mengajar. Selanjutnya, aktivitas belajar apa yang akan kita lakukan? Menggunakan metode apa? Model pembelajaran apa, atau media yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran. Nah, tantangan pembelajaran abad 21 itu sangat kompleks Bapak Ibu. Pembelajaran abad 21 ini kaitannya dengan TIK. Menurut UNESCO pada tahun 2013, teknologi pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan dan memudahkan akses luas terhadap pembelajaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan istilah LMS ya Bapak Ibu. Siapa yang bisa memberikan jawaban kepada saya, LMS itu kepanjangannya apa ya? Mungkin ada yang bisa, ya Pak Juliar Idham silahkan. LMS Pak Juliar Idham. Seperti di guru penggerak kita, ya? Learning Management System, Bu. Ya, Learning Management System. Itu kepanjangan dari LMS. Sekarang itu kita tidak asing lagi, apalagi pembelajaran secara online atau daring. Nah,
pembelajaran abad 21. Abad 21 tadi kita sekarang berada di era ini Bapak Ibu, di era abad 21. Ya. Tadi saya sudah meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat, boleh saya cek ya, apakah sudah ada yang mengisi di kolom chat untuk periode abad 21 itu dimulainya dari tahun, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Sambil kita diskusi aja ya, tidak monoton seperti itu ya. Ya 2001. Ini pertanyaan yang saya tadi dari Bu Isnani, menjawabnya dari 2001. Ya. Abad 21 itu dimulai dari tahun 2001 ya. Dan akan berakhir di tahun 2000 berapa ya? Pembelajaran abad 21 ini akan berakhir itu pada tahun 2099. Artinya 2100 akan dimulai lagi pembelajaran abad selanjutnya, yaitu pembelajaran abad 22. Nah, sekarang kita berada di periode abad 21, pembelajaran yang sudah mengintegrasikan TIK. TIK dalam pembelajaran abad 21 Bapak Ibu, saat ini kita negara Indonesia berada di level applying ya. Di sini ada 4 level Bapak Ibu. 4 level TIK dalam pembelajaran abad 21, ada emerging, applying, integrating, atau transforming. Indonesia berada di level applying. Emerging itu baru menyadari pentingnya ICT atau TIK untuk pendidikan, baru menyadari. Kita sudah lewat dari level tersebut, kita sudah ke level applying, ya, sudah menggunakan. Namun belum sampai ke level integrating atau transforming. Kita belum sampai ke sana. Kalau negara-negara di barat sana, mereka sudah ke level di sini. Di negara Indonesia masih tahap applying, masih tahap pengguna. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kecakapan abad 21 itu terdiri dari 3 poin, yaitu kecakapan belajar dan inovasi, kecakapan informasi media dan teknologi, serta kecakapan hidup dan karir. Untuk mencapai kecakapan belajar dan inovasi, kita sebagai seorang guru memiliki kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta melakukan komunikasi dan kolaborasi. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita kuasai sebelum kita tujuan kita kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, kecakapan informasi media dan teknologi, pentingnya kita memiliki kemampuan literasi teknologi. Literasi teknologi ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sebagai guru, kita manfaatkan dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran kita menggunakan alat-alat teknologi yang menunjang pembelajaran kita. Selanjutnya, kecakapan hidup dan karir ini inisiatif, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kami lakukan sekarang, ini ada impact-nya ke karir kita, Bapak Ibu ya. Impact-nya ke karir, ini berasalnya dari inisiatif, ya, inisiatif diri sendiri, bukan dari orang lain. Apabila kita memiliki inisiatif ini, maka insya Allah kita menuju kecakapan hidup dan karir. Atribut pembelajaran bermakna itu ada 6, sesuai arah jarum jam. Ini ada intentionality, yang artinya kesadaran untuk mengarahkan kegiatan dengan metode penemuan sebagai pusat disiplin. Selanjutnya ada content centrality, menggunakan teknologi yang berbasis dengan konten. Selanjutnya ada authentic work, teknologinya yang membangun tugas kita berpikir keluar dari aturan ruang kelas. Di sini ada active inquiry, pembelajaran di tahap ini sudah tahap menemukan. Siswa berpartisipasi aktif untuk
menemukan pembelajaran yang mereka inginkan. Selanjutnya ada construction of mental models. Nah, di tahap ini pembelajaran sudah tahap membentuk siswa untuk memiliki kemampuan kognitif dengan tugas-tugas pembelajarannya. Dan yang terakhir, yang lebih paling penting ini, saat ini kita butuh collaborative work. Ya, siswa pada tahap ini sudah dapat bekerja sama, menambah nilai untuk menerima hasil-hasil pembelajaran. Dan berikutnya analisis kebutuhan TIK dalam pembelajaran abad 21. Bapak Ibu, kita Indonesia saat ini memiliki visi untuk membangun generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa ini ada 3 kunci Bapak Ibu, yaitu yang pertama kualitas karakter yang terdiri dari religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Pada poin ini kita di sekolah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengintegrasikan di dalam RPP-nya di sekolah masing-masing. Tinggal kita mengimplementasikan nilai-nilai yang akan kita capai ini agar tidak hanya di atas kertas, tapi memang dibiasakan oleh kita kepada siswa kita. Selanjutnya ada literasi dasar. Literasi dasar itu bukan hanya literasi yang membaca ya Bapak Ibu. Ada literasi bahasa, ada literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Selama ini kita mengenal hanya literasi bahasa dan literasi numerasi. Kita belum menyentuh literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Sudah kita lakukan tapi belum optimal. Yang kita optimalkan saat ini, kalau di SD saat ini kita sudah sudah mengadakan asesmen ya, ANBK yang nantinya akan dilaksanakan, itu akan mencapai 2 literasi ini, yaitu literasi bahasa dan literasi numerasi. Dan poin ketiga yaitu kompetensi. Ini yang paling penting, yang perlu dikuasai oleh siswa kita. Mereka dapat berpikir kritis, mereka berpikir kreatif, mereka mampu berkomunikasi, dan mereka menjalin kolaborasi. Kompetensi pembelajaran TIK, Bapak Ibu lihat ya, bahwasanya pembelajaran berbasis TIK itu tidak melulu tentang teknologi tanpa kita gunakan, tanpa kita manfaatkan. TIK yang kita kenal saat ini bukan kurang sih, tapi memang kita manfaatkan hanya kita tidak menyadari, kita kurang menyadari bahwasanya TIK itu sangat penting, apalagi melibatkan siswa dalam pembelajaran berbasis TIK. Selama ini yang kita bisa rasakan ya, di masa pandemi ini, siswa kita sudah terlibat langsung dalam pembelajaran berbasis TIK. Mereka sudah bisa belajar menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru, tapi Ruang Guru itu sifatnya berbayar, Bapak Ibu ya, sifatnya berbayar. Nah, kita cari yang memang menunjang pembelajaran tanpa biaya ya, seperti itu. Kalau ada gratis, kenapa harus berbayar ya Bapak Ibu ya? Fungsi pemanfaatan TIK pendidikan dan pembelajaran, fungsinya tentunya sebagai pengumpulan data, menampilkan informasi sebagai pangkalan data, sebagai basis data, dan penghantaran data. Manfaatnya
banyak sekali ya tentunya efisiensi dalam hal waktu, selanjutnya konsisten, tidak berubah-ubah, presisi, reliabilitas, produktivitas, dan kreativitas. Guru bisa memanfaatkan TIK yang tersedia sebagai sumber belajar digital, media sosial untuk pembelajaran, dan peningkatan keprofesian dan kompetensi guru. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja paparan saya mengenai pembelajaran abad 21. Saya kembalikan ke Bu Rani. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria untuk memberikan materi tentang pembelajaran pada abad 2021. Jadi pembelajaran abad 2021 ini, abad 21 ini akan berakhir pada tahun 2099. Gitu ya Bu Ria tadi ya. Ya. Untuk selanjutnya, halo Bu Susi. Halo, ya Bu. Halo, kedengar nggak suaranya? Ya, dengar. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu jika jaringan saya kurang bersahabat, ini habis hujan tadi sempat terlempar. Untuk selanjutnya Bu Susi udah siap ya? Oke, siap-siap. Sebelum Bapak Ibu, ya sebelum Bu Susi memberikan kuis, Bu Susi akan memberikan materi tentang apa sih itu portal rumah belajar yang sudah tadi sekilas disampaikan oleh Bu Upi. Nanti akan diintegrasikan dengan apa Bu Susi? Dengan aplikasi Kahoot, Ibu. Oh iya, aplikasi Kahoot nanti. Jadi kita akan belajar bersama dengan Ibu Susi pengintegrasian portal rumah belajar yang diaplikasikan dengan Kahoot. Monggo Bu Susi, disilakan. Terima kasih Bu Rani, Bu Ria, Bapak Ibu Guru. Hari ini kita ketemu di acara webinar. Kebetulan materi yang akan saya bawakan adalah aplikasi Kahoot yang terintegrasi dengan rumah belajar. Yang besar. Ada di situ. Yang biasa yang besar aku pakai les tuh. Nanti belum tampil memang, lagi proses. Bentar ya, mungkin jaringan. Bagaimana? Sudah tampil? Belum, Bu. Masih hitam, udah. Sudah ada, Bu. Belum, Bunda. Belum ya? Iya, sudah. Sudah ada, Bu. Sudah. Iya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Harus semangat ya. Semangat. Malam Bunda. ini saya ya. Suaranya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Malam ini kita akan membahas media aplikasi Kahoot yang terintegrasi dengan rumah portal belajar. Cuman sebelum masuk ke Kahoot, kita bahas dulu mengenai rumah belajarnya. Nah, kami bertiga di sini adalah salah satu dari SRB Bubble 2021, di mana tahapan untuk menjadi SRB ini melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pertama, yaitu level 1, di mana di sini tadi seperti yang Bu Upi bicarakan, level 1 ini adalah level literasi. Kalau lulus masuk ke level 2, yaitu di level implementasi. Nanti lulus lagi masuk ke level ketiga, di mana di sini adalah sudah masuk ke tingkat kreasi, di mana Bapak Ibu nanti kalau masuk level 3
akan mengkreasikan videonya bisa bentuk MPI, itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah di sini BIMTEK level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini tahapan-tahapan yang tadi yang sudah dijelaskan baik oleh saya maupun Ibu. Adapun alur Ibu untuk menjadi SRB atau rumah belajar pertama, ikut registrasi dulu secara daring, nanti unduh materi, ada ujiannya daring, baru dapat sertifikat tahap 1. Di langkah kedua, nanti ada diklat daring lagi setelah kita lulus tahap 1, membuat bahan ajar, nanti ada ujian daring, baru dapat lagi. Kalau lulus, kita dapat sertifikat tahap kedua. Dan yang langkah ketiga di sini untuk step ketiga setelah kita lulus di tahap pertama, baru nanti kita dibagi per provinsi. BIMTEK level 3 ini nanti menyempurnakan bahan ajar, di sini sudah menggunakan aplikasi. Tahun ini kita menggunakan dari Pusdatin itu diberikan aplikasi yang namanya SAS Story Articulate Storyline. Terus di sini juga ada penugasan, baru nanti selesai penugasannya dan ada ujian akhir, setelah lulus mendapatkan sertifikat level 3. Nah, disinilah level keempat inilah yang sedang kami lakukan, di mana di level keempat ini adalah terpilihnya 30 orang terbaik untuk satu wilayah provinsi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini apa itu rumah belajar. Rumah belajar ini adalah fasilitas komunikasi yang disiapkan oleh Pusdatin di mana kita bisa berinteraksi antar komunitas. Nah, kenapa dilakukan oleh Kemendikbud? Karena di sini kita sudah memasuki inovasi pembelajaran 4.0. Berlaku untuk siapa saja rumah belajar ini? Berlakunya untuk dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, bahkan SMA. Adapun fitur-fitur rumah belajar yang utama di sini ada bank soal, ada laboratorium maya, ada sumber belajar. Sementara pendukungnya di sini adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB atau yang biasa sekarang digunakan adalah pembatik. Terus ada peta budaya dan wahana jelajah angkasa. Ini fitur-fitur tambahan. Sementara yang utamanya adalah sumber belajar, laboratorium maya sama bank soal. Kita bisa lihat di sini aplikasi untuk Kahoot-nya, kita masuk Kahoot-nya ya. Nah, di sini Kahoot adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk EduGame, di mana EduGame ini bisa untuk menyemangati anak-anak dalam pembelajarannya. Adapun aplikasi yang akan kita gunakan bisa digunakan secara install di Play Store ataupun menggunakan dari Google Classroom. Pertama kita buat adalah di sini membuka Kahoot-nya, www.kahoot.com. Nanti Bapak Ibu daftar. Kalau kita belum ini kita pilih sign up. Nah, di sini ada sign up for free. Kalau kita sudah klik ini, nanti Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, tampilannya ini di sini ada pilihan akun tipenya. Yang pertama adalah tipe sebagai guru, ada sebagai murid, ada kita personal ataupun profesional. Karena kita di sekolah, otomatis kita pilihnya sebagai guru. Nah, kalau sudah, nanti akan dideskripsikan kita bekerjanya di mana. Kalau kita di sekolah, masukkan nama sekolah kita. Kalau Health Education ini biasanya digunakan universitas ya. Sementara kalau School Administration biasanya sekolah-sekolah yang berbau dengan kebisnisan, dan ini bisnis berasal perusahaan. Kalau ini sudah kita pilih, misal kita pilihnya school, maka kita langsung masuk ke sini. Nah, untuk pendaftaran ini kita masuk. Kalau sekarang boleh menggunakan email belajar ID ataupun email yang kita miliki. Boleh juga kita menggunakan email yang ada di Microsoft, seandainya memiliki akun Microsoft ataupun akun Eiffel. Dan yang terbaru ini ada akun Clever, ini untuk Kahoot. Kalau ini sudah kita daftar, masukkan email kita, password yang akan kita gunakan, baru kita pilih sign up. Nah, nanti di sini ada pilihannya level Kahoot-nya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kita gunakan untuk sementara ini gunakan saja yang gratis. Kalau yang gratis ini kita paling hanya bisa buat 2 soal. Kalau lewat dari, maksudnya 2 folder soal ya. Ini
dua jenis soal. Kalau lewat dari dua jenis soal, biasanya nanti berapa ya, akan Bang? diminta untuk masuk Kahoot Pro. Oh, Nah, nanti kalau sudah memilih pilihannya, masuk ke sini ke welcome to Kahoot, masukkan nama kita, apa username yang akan kita gunakan. Nah, ini baru setelah itu masukkan negaranya, baru kita save and continue. Maka disinilah terbuka tampilan Kahoot-nya. Untuk lebih jelasnya kita buka di sini langsung ini ya. Sebentar. Kita praktekkan. Praktekkan dulu. Nah, kita masuk ya ke website di sini. Saya share screen. Maaf Bapak Ibu, sepertinya Bu Susilawati jaringannya kurang stabil sehingga terlempar dari room. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Bu Ria, dengan suara saya enggak ya? Bu Ria? Halo? Bu Ria? Oh iya. Iya Bu Rani, ada apa? Ya, silakan. Kita lanjutkan tentang portal belajar. Ya. Bapak dan Ibu, saya sambil menunggu Ibu Susi, mohon maaf, saya akan melanjutkan tentang rumah belajar kita. Saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Coba share screen dulu. Nanti kalau Bu Susi udah masuk kembali, bagaimana tentang Kahoot akan dilanjutkan oleh Ibu Susi. Nampak nggak ya Bu Ria? Belum. Nampak nggak Bu Ria? Belum. Belum. Oh belum. Ya. Cepat. Saya akan sedikit mengulas ya, sambil kita nunggu Bu Susi. Ya. Sudah ya Bu Ria? Ya sudah Bu. Silakan. Iya. Oke, sip. Terima kasih.
Sambil menunggu Bu Susi, Bapak dan Ibu semuanya, saya akan sedikit mengulas tentang apa itu portal Rumah Belajar. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengakses portal Rumah Belajar pada belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah fitur portal Rumah Belajar. Saya akan scroll bawah ya. Jadi, apa itu portal Rumah Belajar? Jadi, portal Rumah Belajar itu adalah portal atau website yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunikasi, yang mendukung pembelajaran pada abad 21 dapat bersanding pada era revolusi industri 4.0 yang dimulai dari PAUD, ya, pendidikan anak usia dini atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ini adalah akses guru yang telah mengakses portal Rumah Belajar dan siswa yang telah mengakses Rumah Belajar atau sudah melakukan pendaftaran. Bapak dan Ibu nanti yang belum pernah mendaftar, boleh dibantu ya Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar pada portal Rumah Belajar, boleh angkat tangan mungkin atau berikan kolom komen di chatroom. Tolong dibantu Bu Ria dihitungkan berapa peserta yang sudah mempunyai akun pada portal Rumah Belajar. Belum ada? Belum, Bu. Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Kalau belum dibantu loh. Ini sambil kami menghitung door prize-nya untuk siapa saja. Oh iya, Ibu Yusbi. Terima kasih Bu Yusbi. Bu Ria, Bu Yusbi ini adalah rekan sahabat Rumah Belajar tahun 2018. Ya, dulu. Ya, Bu Yusbi sudah mempunyai akun. Semoga dapat bergabung kembali di pembatik ya Bu Yusbi tahun 2022. Yang sudah pernah ikut pembatik biasanya sudah punya akun Rumah Belajar, sudah punya akun simpatik. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu untuk mendaftar? Kita akan klik login atau di bawah sini biasanya. Ya, klik login dulu di pojok kanan atas. Ibu. Nah, kemudian akan tampil, ada tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, silakan klik buat akun. Membuat akun nanti, Bapak dan Ibu bisa memasukkan NIK yang terdapat pada KTP ataupun KK ya. Kemudian nama depan, nama belakang, sural itu email, kata sandi yang akan digunakan untuk pendaftaran pada portal Rumah Belajar, kemudian kata sandinya dikopikan di sini, ya. Kemudian ini di checklist, I'm not a robot. Setelah itu, Bapak dan Ibu klik daftar. Nah, untuk siapa saja kah? Oh, mohon maaf, ini tadi umum ya. Bapak dan Ibu untuk sebagai guru harus memasukkan NUPTK. Mohon maaf, tadi umum. Nah, untuk sebagai guru ini. Kalau sebagai guru, NUPTK, nama depan, nama belakang, email, kata sandi, kemudian emailnya di copy, checklist, I am a robot. Untuk siswa-siswi di sekolah, Bapak Ibu juga dapat mendaftar menggunakan NIS. Andai kata sudah memiliki akun, dapat langsung masuk dengan akun Google atau akun Belajar ID yang Bapak Ibu dapatkan dari operator Dapodik. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk provinsi yang kita ada di level ini ya, Bu Ria, untuk pengaktifan akun Belajar ID-nya ya. Di level ya menengah ke bawah ya. Jadi harapan saya di kami bertiga, saya sebagai Google Master Trainer level 1 berharap untuk Bapak Ibu semuanya
meminta akun belajar.id-nya yang dapat terintegrasi dengan portal Rumah Belajar untuk segera diaktifkan Bapak dan Ibu, baik siswa maupun guru dan tenaga kependidikannya. Karena fasilitasnya banyak akun belajar ID tersebut, baik untuk portal Rumah Belajar, mengakses portal Rumah Belajar, Google Workspace, Education itu fitur-fiturnya lebih banyak daripada Google yang pribadi. Oh, Bu Susi sudah hadir kembali, Bu ya. Ya. Itu tadi Bapak dan Ibu. Lanjut dulu aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh, iya. Udah Bu Susi, sudah sampai sini aja. Bagaimana caranya mendaftar portal Rumah Belajar? Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftar, Bapak Ibu bisa berkontribusi juga sebagai pembuat bahan sumber belajar ya, bahan sumber belajar. Selanjutnya, saya kira sampai di sini dulu bagaimana cara mendaftarnya, sangat mudah. Harapan kami Bapak dan Ibu segera mendaftar ya. Kemudian bisa mengakses fitur-fitur dari portal Rumah Belajar. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Ibu Susi ya. Bisa langsung ke kuis Bu Susi ya. Oh, boleh ya. Langsung aja Bu Susi untuk ke kuis. Oke. Kahutnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi sempat terkendala. Ya, terima kasih Ibu. Iya Bu Susi. Untuk penjelasan pembuatan kahutnya, karena sudah lumayan larut malam, jadi saya langsung masuk ke kuis saja ya Bapak Ibu ya. Ya, monggo Bapak Ibu. Siap-siap. Ada door prize menarik. Iya. Tunggu saja. Ibu bisa mengetikkan kahut di Google-nya atau boleh. Linknya mungkin bisa dibagikan. Sebentar ya Bu, lagi masih ini. Iya, masih loading di sini. Jaring. Iya, habis hujan soalnya Bu. Bentar ya, jaringannya nih kok agak lama. Gak biasa-biasanya. Tampil nggak ya Bu kuisnya? Tampil. Jaringannya Bu. Ya, masih loading ya untuk loading gamesnya. Bu buka www.kahot.it. Nah, cuman kebetulan ini pinnya masih loading. Sebentar. Terkena jaringannya agak. Nah, silakan Bapak Ibu, pinnya 5758522.
kirim ke Kahoot. Ayo Bapak Ibu silakan. Kita bermain sambil belajar. Diberikan, lihat ya, luar biasa sama suami. Suaminya berikan bisa untuk ikutan game. Pilih. Kak Julia, bisa nih berikan gabung di game Kahoot kita saat ini. Bu Loli Handiani ya, Ibu Loli dari Paris 3 Jebus, luar biasa Bu Loli, luar biasa. Bangka Barat, Bangka Barat ya Bu. Bu Is, ini Bu Is sudah join di game kita. Irina Karin, ayo gabung Bu, kita ramaikan game kita malam ini. Dunia, ya Bu Irina Karin, wah. Bu Ai apa Bapak Ai ya? Ini Ai saja ya. Ada Ibu Hoiratunisa. Ibu Isnani ya, Isnani dari SD Negeri 18 Pangkal Pinang. Bu Linda sama Bu Sylvia ini satu sekolah ya, dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Pak Isrizal, ini jago IT Bu. Pak Isrizal ini. Pak Isrizal, Pak Juliari Ilham. Pak Asep. Ibu Ai ya, Bu Ai Setiawati. Sudah gabung dari SD Negeri 24 Pangkal Pinang sama dengan Bu Erlina Mariani. Bu Vivi, ayo Bu Vivi. Bu Uriani, ayo Bu Uriani Aini dari sekolah saya di Negeri 39 Pangkal. Mari gabung Bu. Luar biasa Ibu Irian. Walaupun usia tidak muda lagi, tapi semangat luar biasa. Ya Bu Ir, ayo Bu Ir, silakan dulu Bu Ir. Ini sudah gabung ya Bapak Ibu. Iya, baru 11 orang nih yang gabung. Oh biasa Bu, ya Ibu ini sebagai seorang panutan ya di sekolah saya. Usia bukan penghalang bagi beliau. Makanya ada Bu Ina Martini sudah gabung juga, Bu Ina
Tiga belajar tertib ganti nama. Bu Vivi juga sudah gabung. Bu Vivi dari Sinawi 24 tahun. Bu Siwi, ayo Bu Siwi. Bu Siwi Nuryanti dari SD Negeri 55 Pangkal Pinang. Mari Bu, ramaikan game kita malam ini. Ada door prize-nya. Mungkin 5 menit lagi ya Bu ya. 5 menit Iya. lagi kita mulai. Iya. Sudah? Kita mulai ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya mulai ya. Di sini ada 7 soal, Bapak Ibu. Belum ada yang jawab. Kita masuk soal kedua. Itu rumah belajar. Bu Sylvia yang paling tinggi. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Ada Oke. apa salah? Ya, kita
Kita lihat Kita masuk soal siapa? nomor 4. Sylvia. Di sini fitur-fitur pendukung rumah belajar adalah Iya. masih bertahan. Kita masuk soal nomor 5. Masih Bu Sylvia. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Siapakah pemenang dari ke-6 soal ini? Untuk urutan ketiga, Ibu Ai. Urutan kedua, Ibu Yusbi. Dan yang pertama adalah Ibu Sylvia. Selamat kepada Ibu Sylvia, Ibu Yusbi, dan Ibu Ai. Ya, Bu Sylvia, Bu Yusbi, sama Bu Ai berani. Ya, saya ikut. Oke, saya stop ya. Pemenangnya nanti ya, pemenangnya nanti dapat Oh, Ibu Sylvia, Terima kasih, Bu Bu. Yusbi, sama udah mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, ada nomor HP-nya ya. Iya, Belum, Bu. untuk ibu-ibu. Oh, silakan mengisi daftar hadirnya ibu-ibu. Ya. Jadi nanti akan ada pulsa yang masuk. Yang mana, Bu? Tolong jangan Daftar dilihat hadirnya? nilainya. Di chat. Ada di kolom chat, Bu. Iya, di chat. Kolom chat. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ada ini Bapak atau Ibu ya? Gedeyani ini. Ya. Sambil Ada menunggu yang Bapak bertanya? Ibu yang belum mengisi daftar hadir. Iya, ada yang untuk Ibu Erlina dan Ibu Afifah, mungkin ada yang akan disampaikan. Saya persilahkan. Siapa dulu? Mau Ibu Erlina dulu atau Ibu Afifah? Ibu Erlina, apakah mendengar suara saya? Ibu Erlina? Ibu Afifah? Oh. Mungkin Iya, mendengar suara Bu. Oh iya, ada pertanyaan Ibu Erlina, mungkin ada sesuatu yang akan Ibu sampaikan di webinar malam ini. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan pada kami. Alhamdulillah, senang sekali kami dapat ilmu yang pertama kali mengenai rumah belajar ini. Pertanyaan kami, Iya. apakah di sekolah nanti anak-anak yang mau mencoba mengikuti rumah belajar ini dan di antaranya guru-guru di sekolah itu apakah juga bisa mengikuti ini selain dapat bimbingan dari narasumber? Terima kasih Bu Erlina atas pertanyaannya. Jadi begini untuk Ibu Susi dan Ibu Ria mungkin dapat dibantu. Ibu Erlina menyampaikan apakah nanti siswa-siswi di sekolah maupun guru dapat melakukan atau dapat mengakses portal rumah belajar, apakah kita dapat sebagai sahabat rumah belajar dapat memberikan
bimbingan atau dapat memandunya gitu. Ya, terima kasih. Mungkin Oke. saya bisa Gitu, apakah gitu? Terima kasih Ibu Rani. Iya, iya, betul, betul. Ya, silakan Bu Ria. Monggo. Ya, Ibu Erina, mohon maaf dari sekolah mana ya, unit kerja mana? Ibu Erina, Di Negeri 24 Kota Pinang, Bu. SD Negeri 24 Pangkal Pinang, Bu Ria. Monggo Bu Ria. Iya. Siap Bu, Iya. siap sekali ya untuk tujuan kegiatan kami ini memang mensosialisasikan pemanfaatan rumah belajar di mana nantinya akan digunakan oleh guru dan siswa. Siap kami bisa memandu rekan-rekan di SD Negeri 24 Pangkal Pinang, atau mungkin kami bisa datang sosialisasi langsung ke sekolah Ibu. Iya, iya, sangat. Atau bisa melalui KKG-nya, Bu. Kita nanti secara langsung, kadang-kadang kan kalau secara daring seperti ini banyak terkendala seperti sekarang ya, terkendala jaringan seperti itu ya. Iya. Bisa, Bu. Ya, terima kasih Bu Ria. Saya sangat setuju kali. Lebih bagus sebelum kita melalui daring, kita melalui tatap muka dulu. Oh, ya boleh, Ya, boleh. Ya, boleh. Jadi bersedia ya Bu ya, misalnya kami datang ke sekolah Ibu atau mungkin di gugusnya KKG-nya, melalui KKG-nya atau melalui nanti kami bersedia. Iya, sangat bersedia sekali. Ya. Itu Bu Rani, Bu. Terima kasih Bu Nasir atas masukannya. Ya, oke. Terima kasih kembali Bu Erlina. Ibu Erlina ini salah satu guru yang luar biasa loh, Bu. Luar biasa sekali Bisa semangatnya. aja. Iya, luar biasa sekali semangatnya. Ya. Nanti bagaimana Bu Silawati, Bu Rani? Boleh bisa. Ibu, bisa. Bapak dan Ibu yang berada di Kota Pangkal Pinang, mohon maaf sebelum besok saya ada sosialisasi di SD Negeri 44 di Kerabut ya. Jika Bapak Ibu yang ingin untuk yang SD maupun yang SMP mungkin di sini ada yang ingin bagaimana pengintegrasian akun Belajar ID dengan portal Rumah Belajar, boleh hadir. Saya kira Ibu Kepala Sekolah di SD 44 mengizinkan karena tempatnya lumayan luas ya. Ya. Jadi pukul 11. Dan untuk selanjutnya kami bisa masuk ke sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk mengenalkan apa itu portal Rumah Belajar. Kita sekalian ya Bu Ria untuk akun Belajar ID-nya supaya meningkat aktivasinya ya Bu Ria. Ya, siap. Iya. Ya. Boleh Ibu Erlina ada, kalau ingin cepat besok dapat ke SD 44 pukul 11 Ibu. Oh iya, terima kasih Bu. Boleh ajak kawan-kawan Saya ada di SD 44. Gimana Bu Ria? Ya, Bu Erlina bisa ajak teman yang lain. Iya. Ada berapa kali? Boleh Bu. Besok ya. Silahkan jam 11. Karena saya sudah menerapkan di sekolah dan anak-anak ternyata suka sekali dengan konten-konten yang ada di Rumah Belajar, Bu. Sangat antusias sekali. Kadang-kadang mereka kalau secara kita praktikal ada kebingungan juga ya, apalagi pembelajaran belum full ya, masih 50% tatap muka. Jadi kita bisa desain, kita bisa rancang strateginya untuk biar anak-anak tetap semangat belajar. Dari jarak jauh juga bisa melalui Rumah Belajar ini. Terima kasih. Terus ada satu lagi tadi Bu, yang angkat tangan siapa ya? Bu Afifah Bu Zahra. Erlina Fatwani. Iya. Silakan Bapak atau Ibu tadi yang angkat tangan. Kalau nggak salah tadi Bu Afifah deh. Oh iya, Bu Ibu Afifah, Bu. monggo. Ya, Ibu Afifah, kami persilahkan. Ibu Afifah.
Oh, sudah. Sepertinya sudah terjawab, Bu. Iya, nggak ada Sudah. suaranya ya, Bu Ria. Iya, Iya, Sudah sudah terjawab suaranya. pertanyaan yang mau ditanya. iya. Bagaimana? Apa karena ini udah malam juga ya, udah molor 17 menit karena tadi jaringan kami kurang stabil. Apa kita akhiri saja? Bu Ria, Bu Rusti? Ya, baik, Bu. Boleh, silakan Bu. Ibu. Iya. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih telah hadir dalam webinar pembelajaran abad 21 bersama Portal Rumah Belajar. Sebelum saya tutup, jika Bapak Ibu berkenan, kami ada webinar selanjutnya, kolaborasi antara saya dan Bu Susai, dan ada lagi nanti hari Minggu saya berkolaborasi dengan 3 pulau, jadi Kolak Sabara. Kolak Saraba. Kolaborasi antara Jawa, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung. Nanti insya Allah kalau nggak hari Senin, hari Selasa ya Bu Susi ya, kami juga hadir Ya. kolaborasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi dengan tema yang berbeda. Untuk yang kolaborasi Kepulauan Bangka Belitung, kami akan mengangkat strategi pembelajaran pada pertemuan tatap muka yang terbatas, yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Kalau hari ini pembelajaran abad 21, kalau yang webinar selanjutnya akan bagaimana strategi Bapak dan Ibu semuanya dalam menghadapi tatap muka yang terbatas dengan waktu pembelajaran di sekolah yang tidak normal lagi seperti biasanya, yang masuknya 1 hari masuk, 1 hari daring, ataupun seperti sekolah saya setengah 1 hari setengah shift ya, shift 1, shift 2 secara bergantian. Atas nama pembawa acara, saya Rani Pramawanti, SRB, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, Ibu Ria Anggraini, SRB, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, dan Ibu Susilawati, SRB, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar pembelajaran abad 21 bersama Portal Rumah Belajar. Mohon maaf apabila dalam pengajian saya khususnya dan kedua rekan saya ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang mendapatkan door prize, nanti akan dikirim pulsa melalui daftar hadir ya, nomor-nomornya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami tunggu kehadirannya dalam seri webinar selanjutnya. Selamat berjumpa dalam webinar-webinar kami selanjutnya. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mari wujudkan merdeka belajar dengan portal Rumah Belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Rani, Ibu Susrawati, Ibu Ria, terima kasih. Terima kasih semuanya atas ilmunya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rani. Hanya Izin menyimak keluar. aja, dengerin. Terima kasih. Iya. Mbak. Terima kasih udah bisa bergabung. Izin keluar Bu. Baru inilah Bu bergabung. Sempat ya Pak Asep ya. Baru nyimak-nyimak aja dulu. Iya. Insya Allah kedepannya Bu bergabung Insya Allah. Ya. Masih sibuk. Ya, hari Minggu nanti Pak Asep. Nah, iya, paling saya mendengarkan aja dulu Bu. Izin keluar ya. Masih malu. Belum tahu apa-apa. Terima kasih Bu Rani informasinya. Terima kasih ya. Ya, Iya. banyak. Terima kasih. Inlab Bu, Inlab. Ibu Susilawati terima kasih. Ya, semoga Bapak kasih Iya. Pak Asep. Salam kenal ya. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti minta tolong ya Bu Ria, yang Ibu Sylvia tadi, nomor HP-nya Ibu Yusi dengan Itu iPhone. bisa dibantu. Iya, nanti di download dulu aja terus di share di grup kita. Iya. Bu Ria sibuk kok ya, besok ada ini guru penggerak ya. Iya. Ada kolaborasi gitu. Iya. Ibu sih mau ikut saya besok jam 11 ya, jam 4. Boleh, boleh Bu, boleh. Di sebelah mana Pasar Kabut Bu? Yang belokan itu ya? Di belakangnya kelurahan. Jam 11 ya Bu. Jembatan. Iya, sebelum jembatan yang baru itu Bu. Jembatan yang arah ke Selindung itu? Yang jembatan merah ya? Iya. Jembatan Yang jembatan gantung. kemarin Oh iya. di belakang kelurahan jam Boleh, 11 boleh. ya. Boleh, iya. Boleh. Ya, boleh Bu. Sambil ya, khususnya sambil kalau boleh bawa stikernya ya, karena saya kan belum datang nih paketan saya. Oke lah ya. Saya kalau offline gitu saya bagiin. Iya. Ya besok. Penggerak ya. Ya. Bu Ria. Halo Bu Ria. Ya. Besok tuh sebenarnya ada loh pembuatan soal di SD 5 kemarin saya dapat informasi itu. Yang di depan SMA 2 itu loh. Bu Ria nggak di situ? Enggak. Kayaknya memang nggak bisa diganggu sih Bu. Memang nggak bisa diganggu karena ya. Pada saat saya yang kelas 4 saya sebentar 10 menit pun 10 menit lah. Habis itu mereka sudah fokus ke pembuatan fisik soal, jadi memang nggak bisa diganggu. Bisa ya sih. Nggak enak juga sih. Ya karena lagi pembuatan soal. Iya. Nanti pernah saya tanya lagi ke ibu pengawas ya, karena memang lagi padat-padatnya mau NBK juga kan. Iya sih, kemarin saya nanya ke SD-SD yang dekat sekolah saya juga sedang fokus ANBK gitu. Iya. Jadi mungkin di arah sana daerah amalan Iya. Soalnya tahun ini tuh cuman sebentar kita ya, hanya 2 minggu ya. Sampai tanggal berapa sih Bu? Minggu depan tanggal 11. selesai. Jangan lupa vlognya sama blognya. Kalau saya udah selesai dari gini ya, nggak usah ngantuk-ngantuk saya kerjain ngeblog. Blog saya itu masih belum keluar itu. Tanya ke Pak Juliar Idham Bu. Itu tugas kami yang guru penggerak. Ya, mantul. Mantul. Sampai malam ngerjainnya Bu. Iya. Saya belum selesai blog saya. Belum saya edit. Apa kita sama-sama ke Bu pengawas kami ya, bagaimana? Cuman karena kegiatannya sekarang ini lagi padat-padatnya. Ya nggak enak, agak enak juga. Paling kayak gini aja, webinar kayak gini juga nggak masalah nanti. Tapi kayaknya ada nggak ini gitu loh, kalau webinar tuh apa ya? Kalau di SD tuh lebih mengena kalau datang langsung gitu ya. Memang kami KKG juga seperti itu. Biasanya langsung praktek itu. Langsung. Kami yang di sekolah ini yang kami ini ada pertemuan di KKG. Iya. Jadi bahas buat soal, buat modul, buat presentasi itu di KKG langsung dikoordinir pengawas. Cuma itu tadi karena pembuatan soal, jadi nggak ya. Enak juga capek itu. Itu soal apa sih? Soal ujian semester gitu ya? Iya, ulangan semester. Kalau di SD itu sama-sama gitu ya? Karena kalau di SD itu buatnya sama-sama gitu ya? Jadi sama seluruh SD gitu?
Enggak juga, tergantung gugus, tergantung pengawasnya juga. Ya, ya. Enggak sama sih. Kalau gugus kami kebetulan pengawasnya itu Bu Endang Suryani. Dulu kepala sekolah SD 3, kepala sekolah SD 5. Ya. Beda-beda pengawas, beda juga kebijakannya kan. Model ya. Iya. Kalau kami soalnya Cuman- nggak ada di SMK. Hah? SMK tuh pencapaian Beda kompetensinya kalau SMK. mungkin pencapaian ya. Beda. Kalau disamakan Kami kan paling pasti di literasi. ujian sekolah ya Bu Susi. Kalau saya ujian sekolah ya sama-sama. Iya. Lucu-lucunya jelek nanti. Nggak sama. Apalagi sekarang di kami ini kan TEPA. Iya. Kalau di kami teaching factory jadi agak sedikit beda. Ya, Sistem blok jadi belajarnya. Mantap, Bu. Kalau kami yang SD, jadi pada saat PTM terbatas nih, anak-anak banyak yang sudah lupa dengan kali-kali kelas 5 loh. Kali-kali 2, Saya kali-kali hentikan 3. rekamannya ya biar saya nggak ngedit banyak nanti. Apa? Saya hentikan rekamannya karena udah selesai.